إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita sore hari ini membahas tentang masalah ibadah yang terbesar, ibadah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim dengan sempurna, yaitu ibadah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Di dalam hadis dhaif disebutkan, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah inti ibadah. Dari doa seorang muslim belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena di dalam doa terdapat tata cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Maka sore hari ini kita akan membahas ibadah yang sangat luar biasa ini, agar menjadi kekuatan bagi kita di dalam meningkatkan mutu ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan tertahannya bala dan musibah itu disebabkan karena doa hamba-hamba Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama." Katakanlah, apa peduli Rabb kalian kepada kalian kalaulah bukan karena doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah bukan doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya kita akan binasa, niscaya kita akan sengsara. Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa didatangkan rezeki, dengan doa dihasilkan keberkahan dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang terpilih dari makhluk Allah Azza wa Jalla, dari kalangan Nabi dan Rasul,
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berdoa, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan tamak. Takut kalau doanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan tamak berharap sekali agar Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doanya. Doa bagi seorang muslim adalah senjatanya. Doa dapat mengalahkan 1000 senjata. Doa dapat mengalahkan 1000 dinar. Doa dapat mengalahkan 1000 bala tentara. Dengan doa saja yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini menjadi makmur, sejahtera. Dan sebaliknya dengan doa seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini menjadi kering kerontang atau banjir yang menenggelami bumi ini. Lihat bagaimana doa Nabi Nuh atas kaumnya ketika mereka tidak mau menerima dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Dia mengatakan, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jal, anni maghlub, sesungguhnya aku kalah, aku tidak kuat, aku kalah, maka menangkanlah aku ya Rabb. Akibat doa tersebut, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir, kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang mencurah. Allah tenggelamkan bumi dengan doa Nabi Nuh alaihissalam. Hanya dengan doanya. Nabi Zakaria setelah lama penantiannya mendapatkan anak dan sudah datang masa keputusasaan, maka dengan doanya Allah mustajabkan, Allah berikan kepadanya Yahya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Fastajabna lah, maka kami mustajabkan untuknya dan kami berikan kepadanya Yahya. Dan doa Nabi Ayyub yang mengatakan, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpakan penyakit sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih. Fastajabnalah, maka kami penuhi dan kami kabulkan doa Nabi Ayyub. Dan Dhunnun, Nabi Yunus, dia berdoa, Allah mustajabkan doanya. Allah mustajabkan doa Nabi Yunus ketika ia ditelan oleh ikan hiu. Begitulah besar arti doa bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Maka di dalam kajian kita hari ini kita akan membahas tentang masalah doa. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa adalah ibadah? Bahkan kenapa doa adalah inti ibadah? Dari sekian banyak kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, doa adalah intinya. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan ibadah yang paling mudah tergabung di dalamnya syarat-syarat ibadah kecuali di dalam doa. Rukun ibadah itu terbagi dua. Pertama,
mengagungkan setinggi-tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mengagungkan dan menghinakan, mengagungkan Allah dan menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang muslim, ketika ia berdoa kepada Allah, ada di dalam semua doa itu dua hal ini: membesarkan Allah dan mengecilkan dirinya. Dan dia adalah rukun ibadah. Setelah sempurna rukun ibadah ia laksanakan di dalam doanya, maka lahirlah khusyuk, maka muncullah tadarru', dan hadirlah ketenangan, kebahagiaan, dan tawakal, ketertundukan, dan pelepasan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari doa. Makanya orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong di dalam ibadah, di dalam peribadatannya kepadaku, yaitu peribadatannya, yaitu doanya kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah sebutkan bahwa orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena ketika ia tidak berdoa berarti ia tidak lagi membutuhkan. Padahal dia adalah manusia yang lemah. Dia manusia yang sangat-sangat membutuhkan Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Tidak sama sekali sesungguhnya manusia dalam keadaan melampaui batas ketika ia melihat dirinya telah merasa cukup, tidak membutuhkan yang lainnya. Inna, apa obatnya? Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah kembali. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seandainya seorang muslim ingin dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya, ingin Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan athar, pengaruh-pengaruh dari doanya, maka hendaklah ia melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari syarat-syarat dan adab-adab di dalam berdoa kepada Allah. Sebelumnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa seseorang berdoa kepada Allah sama halnya dengan seseorang yang sedang memanah. Jika seandainya dia berkeinginan agar panahannya tepat sasaran, maka dia harus menyempurnakan 3 hal. Pertama, sasaran yang ia tuju harus hendaklah ia memiliki sasaran. Dan yang kedua, hendaklah ia mempunyai kekuatan untuk menarik panah yang hendak ia lemparkan. Dan yang ketiga, hendaklah ia memiliki panah yang lurus dan yang tajam. Seseorang yang memanah atau menembak tapi ia tidak memiliki sasaran, maka tidak akan
pernah mengena selama-lamanya panahan atau tembakannya. Begitu sebaliknya, sasaran ada, akan tetapi panah tidak ada, atau panah bengkok, juga tidak akan sampai kepada sasaran yang benar. Begitu juga, panah sudah ada, sasaran ada, akan tetapi tidak ada tenaga yang menarik panah tersebut, maka tidak juga mengena. Begitu juga di dalam doa kepada Allah. Berdoa kepada Allahu Azza wa Jalla harus hendaklah memiliki sasaran, yaitu ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Benar-benar mengharapkan ridha Allah. Banyak orang yang jatuh di dalam doanya, ia tidak ikhlas. Sekurang-kurangnya hatinya lalai di dalam berdoa, sehingga tidak ikhlas. Jadi hendaklah yang dituju itu adalah Allah, tidak mensyirikatkannya di dalam doa kepada sesuatu apapun. Kemudian tarikan kekuatan yang ia butuh untuk menarik panah tersebut, dialah kemauan dan keinginan dan kebutuhan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan keyakinan akan dimustajabkan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Wa antum muqinuna bil ijabah. Tarikan inilah dorongan dari sebuah kebutuhan yang sangat kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seorang hamba yang hatinya kosong, lahin, ghafil, lalai, lalai alfa dari Allah. Jadi ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panahnya itu adalah kemauan dan keinginan. Dan yang ketiga adalah panah yang lurus tajam. Dia adalah senjata, yaitu doa yang ia akan panjatkan ke hadapan Allah. Semakin tajam panah tersebut dan semakin lurus, semakin tepat sasarannya. Begitu juga doa itu semakin benar cara penyampaiannya, kalimat-kalimatnya, pilihan kata-katanya, maka dia semakin akan dikabulkan oleh Allah.